Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan perkembangan terbaru, kita akan langsung bergabung bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada pengamat geopolitik Timur Tengah Dina Sulaiman, kemudian Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012 hingga 2016 Dian Wirenjurit, serta Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia Susi Sudarman. Halo, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Selamat sore, Zosa. Selamat sore, Mbak Sosa. Baik, terima kasih telah baik. meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam dialog di Berita Satu Utama. Kita lihat ya bahwa perundingan ataupun pembicaraan antara Xi Jinping dan juga Donald Trump untuk hari ini setidaknya kami mencatat selama kurang lebih 2 jam perundingan yang berlangsung di The Great Hall of the People ini belum memberikan hasil ataupun terkait dengan yang konkret ya mengenai apa saja isu yang dibahas. Tapi menarik untuk kita lihat bagaimana salah satu isu yang juga dimaktubkan dalam perundingan ini adalah soal Iran. Nah, kalau gitu saya ingin ke Bu Dina terlebih dahulu. Bu Dina, dari perspektif Anda sebenarnya seberapa kemungkinan bahwa isu mengenai Iran ini juga menjadi salah satu agenda utama yang dilakukan oleh Trump dan juga Xi Jinping? Atau justru sebenarnya topik ekonomi yang malah akan menjadi prioritas mereka? Ya, baik. Kalau kita lihat pernyataan dari kedua pemimpin ya, baik itu Trump atau Xi, itu kan dua-duanya tidak menyebut Iran ya dalam pernyataan mereka. Tapi kalau kita lihat konteksnya, pertemuan ini terjadi ketika Amerika Serikat saat ini betul-betul kewalahan ya dalam menghadapi perang dengan Iran, karena mau dilanjutkan juga berat, tapi mau mundur juga dengan cara apa agar tidak kehilangan muka. Saya pikir situasi ini bisa kita jadikan argumen kuat bahwa memang Trump itu salah satu misi utamanya datang ke Beijing aja untuk meminta China agar ini ya berusaha menekan Iran agar mau untuk tunduk. Kita tahu bagaimana China ini juga salah satu pasar terbesar minyaknya Iran, dan kemudian juga banyak sekali bisnis antara kedua negara yang terus berlangsung meskipun ada embargo dari Amerika Serikat. Amerika dalam hal ini Trump berharap China itu mau menggunakan leverage-nya, mau menggunakan power-nya untuk meminta Iran agar tunduk dan membuka kembali Selat Hormuz seperti sebelum perang. Tapi saya pikir Xi juga berkepentingan bahwa Amerika tetap seperti sekarang atau bahkan lebih lemah lagi, sehingga buat China juga tidak ada kepentingan juga betul-betul menekan Iran, tapi sikap China saya pikir berusaha mengendalikan situasi agar kepentingan China sendiri itu tetap terjaga, terutama terkait kelancaran perdagangan dan navigasi di Selat Hormuz. Baik, nah kalau begitu Bu Susi, apakah Anda juga melihat hal serupa atau mungkin ada perbedaan pendapat mengenai persoalan Iran dalam pertemuan Xi dan juga Trump yang berlangsung, Bu? Karena akan ada pertemuan juga ya kedua, setidaknya sampai dengan saat ini kita belum melihat ada langkah konkret ataupun pembahasan konkret mengenai Iran. Oke, jadi sebetulnya kalau kita menganalisis siapa yang dalam delegasinya, kita melihat ada Trump, ada CEO bisnis Amerika yang diajak oleh Trump, padahal mereka berbeda pandangan gitu ya. Trump menginginkan mungkin sebagai bargaining chip Taiwan di ease oleh Amerika, tidak lagi terlalu dibela. Tetapi CEO bisnis tidak menginginkan Taiwan kembali ke China. Jadi mereka mempunyai cara untuk ikut dan mengatakan kepada Trump pada titik akhir agar Taiwan tidak menjadi bargaining chip. Jadi masalahnya ini juga di samping dua visi berbeda dari delegasi, ada dua visi berbeda dari Xi Jinping dan Donald Trump. Donald Trump menginginkan stabilitas, artinya Selat Hormuz dipaksa keras untuk dibuka dan China diikutsertakan. Sedangkan Xi Jinping menginginkan stabilitas dalam artian stabilitas tanpa tarif yang tidak bisa ditebak dan menginginkan perdagangan internasional tetap seperti sebelumnya sehingga China tidak kehilangan pasar, karena China juga mengalami pengangguran dari anak-anak muda. Jadi sebenarnya dia berkepentingan sekali agar
perdagangan tetap jalan. Tetapi pada sisi terakhirnya, apakah Cina hanya sekedar masalah perdagangan atau dia menginginkan Trump agak melunakkan untuk mempertahankan Taiwan jika Taiwan disatukan dengan Cina. Nah, di sini perbedaannya. Trump mungkin menginginkan bargaining chip untuk bisa bertukar soal rare earth yang diinginkan dengan Taiwan. Padahal Xi Jinping maunya tanpa pertukaran itu automatically Amerika harusnya menyerahkan saja Taiwan itu sebagai bagian dari China. Jadi bermacam-macam kepentingan beradu di sini. Ada kepentingan CEO bisnis yang membutuhkan chips dari Taiwan dan ingin mendampingi Trump supaya Trump tidak melepaskan Taiwan ke China. Dengan Trump membutuhkan rare earth. Jadi yang mana yang didahulukan ini? Baik. Ternyata bedanya adalah China menganggap ini perang Amerika, bukan perang China. Jadi dia tidak ingin terlibat. Baik, jadi ada skala prioritas yang berbeda ya dari masing-masing kubu ketika datang ke meja perundingan. Jadi menarik juga sebenarnya kita lihat bagaimana konklusi dari perundingan yang berlangsung untuk kedua pihak ini. Nah, Pak Dian, apakah Anda melihat hal yang serupa juga Pak Dian mengenai keseriusan dari kedua belah pihak ini untuk berunding, apalagi kalau kita kaitkan ya Pak ya, khusus pada dialog kali ini mengenai konflik di Iran, di Timur Tengah dan juga stabilitasnya. Mbak Sosa, terima kasih. Yuk kita melihatnya secara lebih luas lagi sedikit ya. Bahwa pertemuan ini pertemuan diplomatik level tinggi. Kalau pertemuan diplomatik itu yuk kita melihat gesturnya yang terjadi sebelum ini. Coba bayangkan, sebelum berangkat saja Trump masih menyatakan kami tidak butuh Cina. Kami bisa tanpa Cina. Loh, begitu mau berangkat ke Cina kok bicara begitu di depan media. Artinya apa sih? Dia sudah mulai menempatkan diri seakan-akan dia yang paling di atas, paling dibutuhkan. Coba lihat lagi sekarang kenyataannya. Kalau dikatakan tadi pertemuan hari ini belum menghasilkan apapun, ya jelas belum menghasilkan. Dia sudah mengatakan tidak butuh Cina, masa Cina harus ketemu Trump terus bilang, gue juga nggak butuh lo. Makanya Cina itu masih netral. Dia masih mengatakan mestinya Cina sama Amerika menjadi partner, bukan menjadi rival. Itu bahasa diplomatik. Tapi gesturnya Trump sama sekali tidak bagus. Kalau ingat, pertemuan ini membahas pertemuan antara dua negara besar dunia, pasti membahas masalah bilateral dan masalah global. Masalah bilateralnya jelas tarif. Tolong diingat Mbak. Baik. Datang dengan 30 CEO, mau 100 pun tidak ada gunanya. Baik. Kenapa? Karena 1.200 pengusaha Cina dikenakan sanksi oleh Amerika, sementara 100 pengusaha Amerika dikenakan sanksi. Hal ini saja tidak akan ketemu, Mbak. Betul sekali ya. Pak Dian, mohon maaf kami harus potong terlebih dahulu karena kita sebelum melanjutkan dialog ada kumandang azan maghrib yang harus kita simak bersama-sama. Oke, silakan. Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan lagi. Pak Dian, silakan dilanjutkan Pak mengenai analisa Anda terkait dengan pembahasan Iran dalam pertemuan antara Xi dan juga Trump. Terima kasih. Mengenai masalah gesture diplomatik ya, bahwa sebelum berangkat saja Trump sudah arogan. Tidak apa ya, gesturnya tidak bagus itu, negatif. Jadi memang singkatnya tidak terlalu banyak yang bisa diharapkan. Coba masalah tarif. Bagaimana mau selesai kalau pertama yang mulai adalah Amerika sendiri memberlakukan tarif mendadak sebesar hingga 145%, dibalas dengan hampir sama 125%, langsung ciut, langsung diteruskan. Bahkan Mahkamah Agung Amerika juga menurunkan. Nah, yang saya mau catat adalah, tolong diingat, 1.200 pengusaha Iran, pengusaha Cina, dari berbagai sektor, terutama teknologi, terutama minyak, dan gas, dan berbagai sektornya tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan Amerika. Dibalas sama Cina, 100 pengusahanya tidak akan melakukan dagang dengan Cina. Artinya apa? Dari sini saja sudah tidak akan ketemu kesepakatan mengenai tarif, susah dicapai. Nah, kalau kita ngomong kepentingan masing-masing bilateral dalam konteks Amerika Cina, dalam konteks global pasti akan ada pembahasan tentang masalah
Iran tadi sudah disinggung teman-teman, Mbak Dina sudah sampaikan. Tapi begini, tolong dilihat kepentingan nasional Cina terhadap Iran luar biasa besar. Mereka punya investasi sebesar 400 miliar dolar di Iran. Walaupun belum sepenuhnya berjalan karena selalu mulai dengan proses, tapi tolong diingat investasi ini luar biasa besar. Sementara 1,3 juta, 1,6 juta per hari Cina membutuhkan minyak dari Iran. Artinya apa? Kalau ini semua dikorbankan hanya untuk Amerika, kepentingan nasional dia akan jelas terganggu. Ini kok berisik ya? Kalau kepentingan Cina di Iran terganggu oleh keinginan Trump mendikte kemauannya, mau perusahaannya mau masuk ke Cina dan sebagainya, sementara dia tidak mencabut sanksinya, akan sia-sia. Saya mau mengingatkan lagi, tolong di sektor di dalam konteks perang Iran, masih Trump mengedepankan kemauannya sendiri, buka Selat Hormuz, zero persen program nuklir Iran. Ya. Itu semua jelas tidak sesuai dengan kaidah NPT misalnya yang memberikan hak ke setiap negara anggota mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai. Iran masih di situ. Tidak mungkin Iran mencabut program nuklir untuk tujuan damainya semata-mata karena Jinping mematuhi keinginan Trump. Ya. Buat saya Trump datang yang jelas tidak diundang. Nah, ini juga satu faktor ya. Tolong diingat, dengan gesture diplomatik seperti itu, jelas Jinping sebenarnya enggan menerima kunjungan Trump. Tapi demi tata cara diplomatik juga, akhirnya menerima keinginan Trump supaya kunjungannya dijadikan kunjungan kenegaraan. Sehingga kelihatannya masalah bilateral dikedepankan. Walaupun Cina sudah paham kunjungan ini pasti untuk membahas masalah Iran. Buat saya inilah kemasan diplomatik yang mungkin dipolak-balik oleh Trump seakan-akan dia dibutuhkan Cina. Padahal dari awal dia sudah bilang dia tidak butuh Cina. Loh, kalau hal seperti ini saja sudah berkembang sebelum dia datang, jangan berharap kunjungan ini membawakan hasil yang signifikan. Baik, termasuk untuk urusan Iran. Baik, jadi Anda sangat pesimis ya Pak melihat bahwa perundingan yang berlangsung ini bisa memberikan suatu hasil yang produktif ya Pak ya? Betul, karena gapnya terlalu besar baik urusan bilateral mengenai tarif dan mengenai Taiwan tadi juga sudah disinggung, apalagi mengenai Iran yang tidak mungkin dikorbankan karena Iran sudah menjadi mitra strategisnya Cina untuk 25 tahun ke depan. Makanya gelontoran investasinya juga sangat masif. Betul. Bidang-bidang yang dikembangkan di Iran mulai dari bidang perminyakan, teknologi, bidang-bidang strategis lainnya juga tidak akan begitu saja dikorbankan. Dan Iran akan sangat mencermati apa yang dituntut oleh Trump kepada Jinping. Pasti juga Jinping akan mendengarkan apa yang menjadi concern Iran. Tidak akan begitu saja dia menerima butir-butir yang sudah memang tidak dapat dicapai kesepakatan. Baik. Nah, karena tadi Pak Dian sudah sangat menguliti ya terkait dengan gesture politik, diplomasi yang dimunculkan oleh Donald Trump sebelum pertemuan berlangsung. Sepertinya Bu Suzy bisa juga menganalisa terkait dengan ini, Bu. Kami ingin perspektif dari Anda. Kita ingat ya, sebelum bertemu dengan Xi Jinping, kami mencatat di sini Trump mengatakan Amerika Serikat tidak butuh bantuan Cina untuk selesaikan perang Iran. Tetapi banyak juga artikel-artikel dan juga pendapat yang kami rangkum di sini mengatakan meminta agar dukungan Cina ini lebih spesifik lagi mengenai stabilitas kawasan dan juga konflik Iran. Pertanyaannya Bu Suzy, ini kan seperti dua hal yang sangat berbeda ya. Apa sebenarnya yang bisa kita baca dari inkonsistensi pernyataan tersebut dan sebenarnya posisi Amerika Serikat dalam perundingan dengan Cina ini sepertinya kan tertekan ya Bu. Tapi kenapa dia sepertinya tetap arogan? Bu Suzy. Ya. Baik. Tadi audionya hilang Bu, silakan dilanjutkan. Coercive military diplomacy. Padahal dia itu mengutamakan multilateralism. Jadi Xi Jinping akan mengatakan kalau kami terlibat, ini harus diputuskan di Dewan Keamanan PBB. Padahal Donald Trump menghina PBB sebagai useless teman gitu ya. Jadi kalau misalnya dua hal ini saja tidak bisa sepakat, mereka bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Satunya bilateral coercive military diplomacy, satunya multilateralism.
Baik, jadi tidak mungkin ya Bu ya, Anda juga kurang lebih sependapat ya bahwa pertemuan ini pesimis sepertinya memberikan hasil yang produktif. Karena Cina juga membutuhkan public diplomacy bahwa dia adalah penjunjung tinggi perdamaian. Bukan sembarangan dia ikut sana sini gitu, tapi dia ingin nama baiknya juga terdaftar di dunia gitu dalam sejarah ya. Ya. Baik, baik. Nah, kalau begitu, Bu Dina, jika kita lihat dengan kondisi yang ada di kawasan Timur Tengah ya, sekarang khususnya konflik ini, sebenarnya pengaruh Cina ini, Bu, menurut analisa Anda, apakah memang semakin tahun, semakin signifikan sebenarnya sehingga ketika terjadi perang antara Amerika Serikat dan juga Iran, Cina banyak, tidak sedikit ya, pihak yang merasa sebenarnya Cina ini bisa menjadi mediator atau pihak ketiga yang paling tepat untuk bisa membantu memberikan dorongan terkait dengan konflik di kawasan? Baik, kalau menurut saya yang paling menarik dari China ini adalah dia selalu mengedepankan kepentingan nasionalnya, terutama kepentingan ekonomi ya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Dubes Dian. Dengan cara China itu masih melanjutkan perdagangannya dengan Iran, masih membeli produk-produk Iran, masih berinvestasi di Iran, itu kan membantu ekonominya Iran kan sebenarnya. Sehingga Iran pun bisa bertahan dalam situasi diembargo, disanksi oleh Amerika Serikat selama puluhan tahun. Dan Iran dalam kondisi seperti ini kemudian masih bisa melanjutkan pembuatan senjata yang kemudian dipergunakannya untuk membela diri di hadapan serangan Iran dan Israel. Nah, kemudian dalam posisi seperti ini, jelas China memang punya leverage besar ya untuk menjadi mediator, karena dia juga Amerika juga sangat berkepentingan juga dengan China. Kita lihat kalau menurut saya yang 30 CEO perusahaan-perusahaan besar itu dibawa kan terlihat sekali bahwa Amerika itu butuh sekali dengan kelanjutan hubungan ekonomi dengan China, karena saat ini kan Amerika Serikat ekonominya sedang mengalami kesulitan ya, apalagi China itu pasarnya sangat besar dan kemudian terutama untuk masalah logam tanah jarang itu yang sangat dibutuhkan untuk industrinya Amerika Serikat. Nah, cuma masalahnya meskipun China punya leverage terhadap Amerika Serikat juga, secara diplomatik saya tidak yakin bahwa Trump itu menerima kalau China yang jadi mediator. Makanya kemarin kan yang dilibatkan adalah Pakistan. Dan buat Iran juga dengan menerima Pakistan sebagai mediator juga sebenarnya juga ada kepentingan juga yang akhirnya didapat oleh Iran. Misalnya jalur perdagangan darat itu bisa lewat Pakistan. Nah, ini juga membuat ekonominya Iran juga bisa terus dipertahankan. Jadi kalau pertanyaannya tadi bisa nggak China jadi mediator? Saya pikir pertanyaannya itu ada di Amerika, ada di Trump. Mau tidak dia diposisikan sebagai pihak yang berkonflik dengan Iran, tapi di tengah-tengahnya ada China. Saya pikir Trump pasti akan istilahnya mungkin gengsi ya menerima. Boleh Baik. saya tambah? Boleh, silakan Pak Dian. Begini, ada beberapa hal ya mengenai Trump. Buat saya simple. Kalau itu dibikin skala ya antara leverage-nya Trump ini 0 sampai 10, buat saya dia udah jeblok, udah minus mungkin leverage-nya. Sama sekali tidak punya leverage dalam menghadapi Cina. Sebut kalau 5 faktor utama sebuah negara punya leverage: politik, ekonomi, militer, teknologi, dan tentu saja sekarang yang lagi berkembang masalah cyber. Tolong diingat, di 5 sini saja tidak bisa Amerika mengimbangi Cina. Cina sejauh ini masih terukur untuk tidak terlibat dari awal perang Iran dengan Amerika dan Israel. Nah, mari kita lihat lagi berikutnya. Dalam perang ini saja sudah terlihat tadi berkali-kali kewalahan. Artinya terhadap Iran saja leverage-nya leverage-nya Amerika sudah berkurang sangat di mata dunia internasional, apalagi di kawasan. Lebih jauh lagi kalau kita perhatikan lagi, Amerika ini sama sekali sudah kalau dibilang Pakistan menjadi mediator, saya kira belum ya, dia baru fasilitator kok, baru membawakan proposal ke Amerika, ke Iran menjawab, disampaikan ke Amerika, bolak-balik seperti itu, tidak masih dalam fungsi sebagai penghantar surat maaf dengan segala hormat sama Pakistan, belum menjadi mediator.
Menjadi mediator harus bisa punya faktor yang bisa ditawarkan kedua pihak. Ke Iran jelas dia punya leverage karena tadi investasinya sangat luar biasa, apalagi sudah mendapatkan minyak yang luar biasa dengan harga murah. Dari Amerika leverage-nya apa? Ini tadi yang akan buntu, masalah tarif dan masalah Taiwan. Dengan tidak tercapainya kesepakatan dengan Trump mengenai tarif dan Taiwan, saya kira Cina bisa memainkan leverage yang lebih keras, mulai menekan atau dalam tanda kutip mulai mengancam. Kalau seperti terus ini, jangan harap akan ada penyelesaian di Timur Tengah dalam kaitan dengan Iran. Jangan harap Hormuz akan terbuka. Jangan harap Iran akan berhenti atau mengurangi pengayaan uraniumnya. Iran makin menjadi kuat dan lebih sigap lagi, lebih cepat lagi memperkaya uraniumnya ke tingkat yang dikhawatirkan benar-benar oleh Amerika. Ini pasti lebih bahaya. Buat saya, Trump tidak perlu gaya-gayaan, leverage-nya udah nol. Artinya, akuilah, walaupun nggak usah dalam kata-kata gagah-gagahan, nggak butuh, udah jelas dia butuh Cina. Hanya Cina dalam saat sekarang ini yang bisa membujuk Iran untuk tetap menahan diri dalam batas-batas yang sesuai dengan kaidah hukum internasional, yaitu memperkaya uraniumnya tetap di batas ambang 20% dan tetap memungkinkan secara selektif membiarkan Hormuz dilewati kapal-kapal yang memang dibutuhkan minyaknya oleh negara-negara seperti yang ada di Asia. Makanya kalau kita perhatikan Iran sudah memenuhi dengan membiarkan kapal-kapal yang lebih kecil dari tanker super raksasa itu ke kapal-kapal yang disebut sebagai shadow fleet. Kapal-kapal yang lebih kecil yang bisa berlayar di perairan teritorial. Jadi keluar dari Hormuz, tidak laut internasional, tapi ke perairan Pakistan, perairan India, dan sebagainya, sampai ke Cina. Nah, itu Iran tetap membuka. Baik. Artinya apa? Yang fleksibel itu sudah ditunjukkan oleh Iran, tapi yang sama sekali kaku, bahkan arogan, tadi singgung, bahkan buat saya, si tua bangka ini memang tidak mau mendengar, ya akibatnya dia akan menjadi semakin terkucil baik di negaranya, di dunia internasional, apalagi di kawasan. Baik. Nah, saya ingin masuk ke soal poin di mana kondisi Trump kita lihat ya memang pada kenyataannya semakin terpojok, semakin terhimpit. Tapi kita akan lanjutkan mengenai poin tersebut Bapak Ibu usai kita jeda terlebih dahulu. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Sebelum masuk kepada tentang tadi ya soal Donald Trump, saya ingin ke Bu Dina lagi. Bu Dina, menyangkut Iran, kita lihat ya di saat yang bersamaan ketika summit perundingan antara Beijing dan juga Washington tengah berlangsung, ada informasi bahwa Korps Garda Revolusi Islam Iran tengah menggelar latihan militer dengan skala besar nih Bu. Nah, apa yang bisa kita lihat dengan kondisi tersebut? Sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan, ditegaskan oleh Iran kepada dunia khususnya? Ya, kalau kita lihat pernyataan dari pihak Iran ya ketika setelah 40 hari saling serang dengan Amerika Serikat dan Israel, lalu ada rencana untuk berunding di Pakistan, itu kan jelas mereka mengatakan bahwa ini adalah penghentian perang, penghentian serangan, tapi tangan kami tetap ada di pelatuk. Itu yang ada beberapa pejabat mengatakan gitu, ditekankan berulang-ulang ya, tangan kami tetap ada di pelatuk. Artinya mereka tidak memandang ini betul-betul gencatan senjata, tapi masa untuk terus bersiap siaga, meskipun tetap memberi peluang untuk adanya negosiasi, karena memang tujuan utama Iran adalah penghentian perang, tentu saja inginnya perang berhenti secara total. Nah, sehingga saya pikir di mana Arakci juga lebih dulu datang ke Beijing bertemu dengan Xi, dan kemudian saat ini Trump bertemu dengan Xi, saya pikir latihan bersama ini apalagi skalanya besar, itu pesan ya dari pihak Iran menegaskan kembali, mengingatkan kembali bahwa mereka memang masih menaruh tangannya di pelatuk, artinya siap-siap siaga terus, dan juga memperkuat kembali amunisinya, memproduksi terus amunisinya, dengan harapan ini akan semakin memberikan tekanan kepada Trump. Ya, tadi sudah kita bicarakan panjang lebar bagaimana Trump ini betul-betul sudah kehilangan leverage, terus dia datang jauh-jauh ke China bawa 30 CEO, itu kan memang kelihatan betul memang dia kesulitan dari sisi ekonomi dan mengharapkan bantuan dari China. Nah, saya pikir ini jadi tekanan yang berlapis-lapis ya, secara ekonomi seperti itu, dan kemudian dari sisi Irannya juga terus menunjukkan kesiapan dan keteguhan untuk melanjutkan serangan seandainya Amerika juga berkeras untuk melanjutkan perang. Baik, nah Amerika Serikat kita sepakat sampai di titik ini sudah tidak punya leverage apapun. Tadi kalau katanya Pak Dian ya, 5 hal itu diantaranya seperti ada ekonomi, militer, teknologi, bahkan yang terbaru ini juga cyber. Nah, kalau begitu Bu Suzy, dengan ketidakpunyaan leverage, apalagi tekanan berlapis seperti disampaikan oleh Bu Dina tadi ya, apakah semua kondisi yang ada saat ini Bu cukup bisa Anda lihat membuat Trump sepertinya akan lebih masuk akal lah, lebih dalam tanda kutip waras mungkin kalau kita bisa pakai bahasa lebih kasar sedikit, untuk berunding dengan Xi Jinping dalam pertemuan yang berlangsung, Bu? Berunding sih berunding, tapi kalau misalnya Xi Jinping tidak mau membantu membuka Hormuz, dia akan kembali ke Iran untuk berperang. Ini yang kita tahu dari aksi bullying yang biasa dilakukan oleh Donald Trump kepada negara-negara yang lebih lemah dari dia. Baik, jadi Anda melihat justru peluang yang paling akan mungkin terjadi jika pertemuan dengan Xi Jinping ini tidak memberikan hasil, maka pecah lagi nih Bu, perang di Iran, di kawasan Selat Hormuz. Dia harus menunjukkan kepada publik ya, bahwa dia menang. Cara menang menurut pikiran dia yang sangat tidak berinformasi adalah menghancurkan negara lain. Itu sudah biasa untuk Amerika, ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Libya, apa yang terjadi di negara-negara yang dihancurkan Amerika, kita kan gigit jari lah kalau melihat itu. Baik. Tapi kan sebenarnya Bu, kalau misalnya berpikir normal juga ya, ini kan ujian yang paling penting juga pada masa kepresidenan Trump yang kedua ini ya. Apakah itu juga bukannya jadi senjata makan tuan Bu nantinya? Menang artinya untuk orang Amerika ada interest defined as power. Jadi power itu penting. Kalau dia tidak menunjukkan kekuasaan, ya artinya kalah di mata publiknya. Padahal itu salah ya pandangan yang demikian. Baik. Nah, Pak Dian, kalau Anda melihatnya gimana Pak? Jika nanti negosiasi misalnya ya, Anda juga sudah mengatakan ya ini pasti tidak akan produktif nih. Apakah memang dalam jangka waktu dekat Anda melihat sepertinya perang akan pecah lagi Pak? Konflik akan pecah lagi di kawasan Selat Hormuz, Iran? Kalau
menghadapi orang seperti Trump, segala kemungkinan harus diperhitungkan, Mbak. Karena Iran sudah belajar berkali-kali dengan menghadapi Amerika, artinya dia sudah tidak akan mau lagi kecolongan, dia sudah tidak akan mau lagi dibohongi, dan dia sudah tidak mau ditipu. Artinya apa? Dia sudah lebih siap. Latihan perang yang sekarang ini buat saya nggak terlalu besar itu, karena itu hanya difokuskan untuk menahan masuknya tentara darat dari kawasannya Teluk Persia yang selama ini masih tertutup. Jadi buat saya kalau masih mau mendaratkan lewat helikopter seperti yang ada di video itu, buat saya ya konyol aja. Tapi poinnya adalah begini, kita lihat nanti setelah dia pulang kembali ke Amerika, atau jangankan setelah dia pulang kembali ke Amerika, ketika dia naik pesawat pesawat kepresidenannya, pasti dalam konferensi pers dia menyampaikan kata-kata yang berbeda dengan apa yang sudah terjadi. Pasti dia tidak akan bilang konferensi ini gagal. Pasti dia akan bilang konferensi ini berhasil memenuhi keinginannya dia. Ya nggak tahu keinginan apa, mungkin keinginannya diturun-turunkan untuk membuktikan bahwa dia tidak mau dibilang gagal, sehingga konferensi ini pertemuan ini harus berhasil. Paling tidak dia akan bilang minimal Jinping sudah menerima pandangan-pandangan Amerika. Wow, rasanya udah paling hebat itu dengan begitu aja. Buat saya apapun yang dilakukan tidak akan merubah kenyataan bahwa dia sudah kalah total dalam masalah Iran ini. Nah, saya mau bilang begini, apakah kemungkinan perang akan terjadi? Bisa saja, karena seperti yang sudah terjadi, dalam kondisi damai, aman, tentram, damai aja dia nyerang tiba-tiba kok. Apalagi dalam kondisi gencatan senjata, sekedar. Masa konsolidasi dalam gencatan senjata ini buat saya, dia akan menilai lagi. Kan kita lihat, jenderal-jenderalnya aja banyak yang diberhentikan gara-gara tidak sepakat dengan kebijakannya. Kita lihat, apakah jenderal-jenderal baru ini datang dengan inisiatif baru yang bisa melangsungkan serangan yang lebih katakan membuat Iran justru minta ampun. Saya kira tidak. Nah, saya lebih realistis dalam melihat kemungkinan seperti ini. Terjadinya status quo seperti yang ada. Bahwa yang namanya Hormuz itu tetap terbuka secara terbatas dan Iran tidak diganggu program memperkaya uraniumnya. Sementara silakan aja Amerika luntang-lantung di Laut Oman sana, Laut Internasional Samudra Hindia. Silakan Israel tetap, karena sudah jelas tidak mampu membantu induknya, dia cuma beraninya sama Hamas di Gaza, sama Hezbollah di Lebanon dengan kekuatan daratnya yang selama ini menjadi andalan seperti pernah ditunjukkan dalam perang 56, dalam perang 67, 73, 76. Semua itu membuktikan kekuatan darat Israel memang hebat karena bisa menghadapi kekuatan darat negara-negara Arab yang mengepungnya. Tapi sama Iran dia kayaknya juga sudah mulai mikir tidak akan mungkin ikut serta. Kalau ikut serta dalam perang berikutnya, buat saya Israel akan runyam. Terima kasih. Baik, nah Bu Dina, karena kita sampai dengan di titik ini melihat sepertinya Iran agak sulit ya, persoalan dengan Iran ini akan mencapai suatu kesepakatan dalam meja perundingan tersebut. Lantas Anda melihat apakah ada pihak-pihak lain sebenarnya dalam kondisi yang saat ini menantikan pula dan sangat berharap, dan yang paling ditunggu juga untuk bisa mengambil sikap terkait dengan konflik di Iran, apalagi mungkin negara-negara Arab, sikapnya menurut Anda saat ini apakah masih sama atau justru udah mulai bergerak, Bu? Baik, skenario berhentinya perang dan kemudian diharapkan ya, tentunya diharapkan adalah Amerika Serikat bersikap rasional, tidak lagi melanjutkan perang itu kan bergantung pada banyak variabel sekaligus ya, tidak hanya antara dua negara ini saja, tapi juga bagaimana sikap negara-negara Uni Eropa, bagaimana China, apa yang dilakukan oleh China ini untuk menekan Trump misalnya, kemudian juga negara-negara Arab apakah masih mau tunduk terus kepada Amerika Serikat atau berani mengambil sikap tegas yang pernah juga ditunjukkan ya beberapa hari yang lalu oleh Saudi melarang Trump Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya, meskipun akhirnya kemudian dibuka lagi. Dan kemudian juga variabel lainnya adalah politik dalam negerinya Amerika Serikat sendiri, sehingga saya pikir ketika tekanan ini sama-sama
bersama-sama ya dari segala arah itu menekan Trump, sangat mungkin akhirnya memang keputusan yang diambil itu adalah Amerika menghentikan perang, karena memang ini satu-satunya solusi sebenarnya. Tidak ada sulit untuk berharap bahwa Iran yang kemudian tunduk dan menyatakan dan mematuhi apa poin-poin yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Jadi memang saya pikir kemungkinan yang lebih besar adalah Amerika Serikat yang mundur, tapi tidak dengan pernyataan kekalahan sebenarnya. Dan ini yang sudah banyak juga disarankan, saya pikir, oleh banyak pengamat militer di Amerika Serikat sendiri, ya sudah keluar saja gitu ya, tapi tidak ada pernyataan kalah atau menang, sama seperti kejadian di Vietnam, kemudian di Afghanistan gitu ya. Yang penting perang ini dihentikan sesegera mungkin, karena potensi kerugiannya itu lebih besar dibanding dengan keuntungannya. Karena di dalam negeri Amerika Serikat sendiri kan sebenarnya ada yang mendapatkan keuntungan ya, terutama pengusaha minyak, kemudian pengusaha senjata, tapi kan yang rugi juga banyak rakyat kecil ketika harga bensin naik dan kemudian harga pangan naik, dan para politisi yang betul-betul menginginkan suara. Nanti kalau pemilu berlangsung sementara perang masih berlangsung, kan pihak Republikan juga khawatir kehilangan suara, dan juga para pedagang atau bisnismen tentu lebih ingin situasi yang aman, bukan situasi yang seperti sekarang ini. Baik, nah kalau begitu Bu Suzy, jika kita melihat ternyata sepertinya kemungkinan besar akan buntu nih ruang perundingan yang terjadi di Beijing, sudah pasti ya rivalitas antara kedua pihak ini akan kembali semakin memanas. Pertanyaannya Bu Suzy, dampaknya seperti apa sih Bu, kira-kira prediksi Anda untuk ekonomi global dan juga mungkin spesifik kepada Indo-Pasifik Bu kira-kira? Kalau Trump seperti Ibu Nina katakan, meninggalkan seperti di Vietnam, dunia aman. Tetapi masalahnya di sini kan ada Israel, ada Amerika Serikat yang tidak mau kalah. Nah itu tergantung duet ini akan melakukan apa terhadap Iran. Itu yang tidak bisa diprediksi. Baik, tapi kalau untuk secara ekonomi Bu, secara spesifik, apakah Anda melihat ini akan semakin membuat kenaikan harga minyak dan juga berbagai faktor lainnya akan semakin tidak terkontrol lagi ke depannya? Jelas itu ya. Jelas untuk seluruh dunia ini artinya resesi. Tapi untuk Donald Trump, dia nanti akan mundur untuk mengatakan saya ingin menyelamatkan perdamaian dunia dan harga-harga agar turun kembali. Dia juga tetap bisa mengklaim bahwa dia adalah orang yang terhormat. Baik, kalau begitu masih menarik ya Bapak Ibu untuk kita lihat bagaimana hasil final summit dari Xi Jinping dan juga Donald tambah Trump. sedikit boleh nggak? Boleh Pak, terakhir Pak, silakan. Gini, kalau kita lihat ya, hidupnya Amerika itu tergantung sama apa yang dinamakan military industrial complex, industri militernya. Sekarang perang ini sudah membuktikan bahwa biaya miliaran dolar yang bahkan triliun dolar yang dikeluarkan untuk riset senjatanya Amerika menghasilkan senjata-senjata yang katanya canggih seperti F-35, F-22, rudal ini, Iron Dome, Patriot, segala macam. Ternyata tidak bisa memaksa Iran yang dengan persenjataan bisa dibilang konvensional justru menundukkan teknologi yang canggih. Artinya apa? Amerika harus berhenti menggunakan teknologi yang sudah gagal ini dan melakukan riset kembali, mungkin bilionan dolar, untuk memperbaiki kekurangan yang ada di teknologi yang saat ini. Masalahnya kalau ini terjadi dan mereka memunculkan senjata-senjata di masa depan, saya kira di masa depan itu senjata Iran juga akan lebih canggih. Betul. Apalagi senjata-senjata yang katakan dibantu oleh Rusia dan Cina. Jadi buat saya, satu jalan keluarnya dia akan pelan-pelan keluar dari Iran tanpa AIU dan orang akan tahu, akan mendengar pernyataan Iran bahwa Hormuz akan dibuka kembali. Seakan-akan kalau buat orang seperti si Trump ini, seakan-akan tidak ada apa-apa. Jadi semuanya kembali seperti normal, dia seakan-akan dia tidak melakukan apa-apa. Itulah menghadapi orang yang maaf ya sakit jiwa seperti itu, kita pun harus tetap waras. Saya yakin Iran tetap akan mengedepankan kepentingan stabilisasi keamanan regional dan juga perannya secara global yang akan semakin meningkat.
Baik, kalau begitu Bapak Ibu, terima kasih untuk analisa yang sangat tajam dan menarik. Namun sayang sekali waktu kita terbatas. Kita akan nantikan bersama ya, seperti apa hasil final summit dari pertemuan Xi Jinping dan juga Donald Trump. Dan mungkin kita akan ulas lagi dampaknya dalam waktu yang berbeda. Terima kasih, salam sehat dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, selamat malam Mbak Sosa, selamat malam.